diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Tri. Pagi, Le. Yang saya dapatkan dari renungan hari ini adalah kita harus bersyukur karena yang diciptakan Tuhan itu indah, dan kita perlu bersyukur dan memuji Tuhan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Atas renungannya Pak Tri. Waduh, ini suaranya Matthew habis tidur nggak bangun-bangun ini. Mana Matthew? Belum masuk. Oke, saya Amin. Terima kasih Pak Tri untuk renungan pagi ini. Yang saya dapat dari renungan pagi ini adalah kita harus menjaga apa yang sudah diciptakan Tuhan dan harus bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. sudah semua kah ini? Belum ya? Masih 16. Masih separuh. Berapa? Sekelas anak-anak. 26, Pak. 26. Kurang 10. Oke, Bapak langsung aja ya sambil nunggu. Walaupun Bapak majukan jamnya supaya kalian bisa ada waktu banyak untuk mengerjakan tugasnya. Yaitu Bapak sudah share tugasnya, yaitu tentang materi hari ini adalah file management, ya, manajemen file atau mengatur sebuah atau beberapa file atau mengatur file-file yang ada di komputer, juga bisa di dalam mengatur file di dalam HP kalian, ya, yang ada di HP sama saja, ya. Bapak share tentang materi hari ini, yaitu file manajemennya. Bapak share dulu. Jadi nanti kira-kira belum sebentar. Bapak ini apa? Slideshow dulu. Wah, nggak bisa. Ternyata tidak bisa. Select. Udah gini aja. Kelihatan kah? Yang kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi apa sih manajemen file atau file management kalau di bahasa Inggris kan? Mengatur. Manajemen adalah mengatur atau mengelola, ya. Kemudian kalau manajemen file yaitu adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir, ya, mengelompok-ngelompokkan, ya, mengkoordinir atau mengelompokkan, ya, pas kalau bahasanya mengelompokkan itu pas, ya, mengordinis, bahasa Indonesianya sulit lidahnya Bapak, mengorganisir file
pada disk atau partisi ya. Jadi mengatur beberapa file yang serupa ya, serupa maksudnya kalau dokumen saja, kalau suara saja, gambar saja, video saja. Jadi mengelompokkan yang serupa. Ya, manfaatnya apa kalau kita sudah membuat manajemen file di dalam komputer atau di dalam HP? Jadi dapat mengurangi resiko kehilangan file. Ya. Yang dikarenakan misalkan terhapus secara tidak sengaja. Itu nanti bisa diambil lagi kalau sudah di-delete ya. Tidak bisa dibuang secara putus, nggak bisa. Ya. Kemudian tertimpa file baru, itu nanti ada file-file yang ketumpuk, itu nanti ada file yang ditumpuk itu tidak dihapus anak-anak, tapi disembunyikan ya. Atau tersimpan di mana saja. Waduh, repot ini kalau tersimpan di mana saja. Kalau kalian sudah mengelompokkan, kalian akan mudah mengingatnya. Oh, di sini ya. Dan hal lain yang tidak kita inginkan, misalkan kecuali ke format ya. Ke format itu mengatur ulang, mengenolkan suatu file management atau di dalam data atau disk atau flash disk atau partisi, mengenolkan. Itu beda lagi. Nanti kalau akan ke format, nah itu artinya mengenolkan. Tidak ada tersisa sama sekali jejak-jejak file dan sebagainya, itu tidak ada lagi ya, sudah terhapus secara sirna, musnah, hilang tanpa bekas. Nah, itu namanya format. Jadi ada perintah format itu hati-hati, ada warning keras di sana ya. Nah, sampai sini dulu mengerti kah? Jadi manajemen file itu metode atau struktur data pengolahan untuk mengordinir atau mengorganisir file-file yang serupa ya. Kalau dicampur nggak apa-apa ya, boleh terserah kalau kalian tidak mumet nanti ya. Dicampur jadi satu, jadi isinya nano-nano sembarangan. Nah, itu tidak secara struktur dalam manajemen file kita ya. Mengerti sampai sini? Mengerti, Pak. Mengerti, Oke. Pak. Mengerti, Oke, Pak. ya. Jadi ini nanti bisa kalian manfaatkan di komputer boleh, di HP juga boleh, media penyimpan kalian yang lain juga boleh, di flash disk, di apa saja. Jadi kita nggak harus tertuju pada komputer, tapi juga media penyimpan yang lain. Jadi kita terstruktur, mengorganisir dengan baik. Ya. Jadi mengurangi risiko kehilangan file atau sambil mengingat filenya ada di mana, itu ada karena kalian sudah mengelompok-ngelompokkan ya, tidak campur jadi satu sehingga mengurangi untuk mencari walaupun ada sistem pencari ya, mencari file. Tapi kan kalian sering-sering lupa dan kita mengurangi keseringan lupaan itu ya. Keterbatasan kita untuk mengingat sesuatu. Lebih baik kita mengatur file kita atau dokumen-dokumen kita apapun itu secara terkoordinir dengan baik dan terstruktur. Sampai sini mengerti ya? Coba kalian bandingkan misalkan seperti ini. Gambarnya. Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Iya. Menurut kalian apa menurut gambar yang Bapak tampilkan ini? Gambar 1, gambar 2. Apa ini? Kira-kira. Bapak ibaratkan seperti ini. Di dalam ruangan kita, di dalam ruang kerja, waktu saat nanti kalian kerja, itu berserakan. Pakaian kita juga berserakan. Tidak ada yang masuk dengan sempurna ini. Masuk di lemari pun tidak. Digeletak notok. Walaupun ini artinya juga tersimpan. Tidak keluar kemana dari luar rumah atau tapi di dalam satu ruangan. Baik atau tidakkah kita melihatnya? Pandangan kita seperti bagaimanakah kita memandang
gambar seperti ini? Bagaimana menurut kalian? Tidak nyaman, Pak. Jadi kotor, Pak. Iya, kelihatan kotor padahal sudah tertumpuk rapi loh. Kalau kertas-kertasnya kan ini tertutup, tertumpuk rapi, tertumpuk. Sudah diatur di sini. Ini juga walaupun tidak dimasukkan sudah apa ini? Ya, kalau pakaian kita ya ditumpuk di situ saja. Hilang Pak? Enggak akan hilang. Memang di situ memang sudah tempatnya. Tapi pandangan kita ada lemari kok tidak dimasukkan ke dalam lemari kan begitu. Begitu juga dengan kertas-kertas yang ada di gambar ini. Ternyata mengurangi pandangan kita. Mata kita seperti sepet melihatnya. Betulkah? Nggak nyaman melihatnya. Ya, bandingkan dengan gambar ini. Ya, gimana? Masih sepetkah pandangan kita? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Jadi masih normal ya, mata kalian, mata kita, mata Bapak juga normal. Jadi kalau lihat gambar seperti ini rasanya mengurangi vitamin saat kita melihat ya. Wah, mata kita semakin buruk ini melihat gak jelas. Oke ya. Begitu dengan yang ini. Ini bajunya sudah tersusun rapi. Kalau di hanger ya di hanger. Tersusun rapi sekali. Dan mata kita akan melihat begitu enak memandang yang kita lihat. Begitu juga dengan buku-buku sudah tersimpan di dalam kabinet-kabinet lemari yang tersusun rapi. Begitu juga dengan fungsi dari manajemen file yang kita pelajari hari ini. Alangkah baiknya kita mempunyai baju itu terlipat dan dimasukkan ke dalam tempatnya. Begitu juga dengan kertas-kertas, lebih baik kita masukkan ke dalam lemari kabinet-kabinet penyimpan kertas atau dokumen, sehingga akan memudahkan kita mencarinya secara manual ya, tanpa komputer. Akan menyenangkan kelihatannya gambar seperti ini ya. Baju ada masuk tersusun rapi di lemari, begitu juga dengan kertas-kertas kita akan tersusun rapi di dalam lemari kabinet-kabinet penyimpan file dokumen. Maka akan memudahkan karena sudah terstruktur rapi di dalam kotak-kotak ini. Pasti di dalam kotak satu dengan kotak yang lain akan mempunyai beda isinya. Dengan tipe yang sama akan memudahkan pencarian file. Kalau kita bisa mencari file tersusun rapi di dalam buku-buku atau box-box yang terstruktur dengan rapi seperti ini akan memudahkan kita mencari dokumen yang kita inginkan. Karena sudah terstruktur rapi, mengelompok-kelompokkan tersusun rapi. Ya, betapa menyenangkan kalau kita punya kabinet lemari penyusun dokumen kertas-kertas kita akan membentukkan judul. Oh, ada di kolom ini baris kesekian. Coba diambil. Pasti ketemu. Begitu juga dengan kaos-kaos kita, baju-baju kita. Maka biasanya kalau ditaruh di sini pasti akan ketemu. Celana di sini, dompet-dompet, buku-buku tas-tas kecil-kecil ada di sini. Di celana pasti tergantung di sini dan baju kaos semua yang ada tergantung tersusun dengan rapi dan mudah mengambilnya. Dan menyenangkan mata kita dan waktu kita mencari akan cepat. Mengerti anak-anak? Gambaran ini tentang manajemen file dan manajemen dokumen dan baju hampir sama kesamaannya. Betapa kita menyenangkan kalau punya baju yang tersusun rapi, dokumen-dokumen kertas kita juga tersusun rapi. Menyenangkan. Itu juga dengan manajemen file yang kita pelajari hari ini. Fungsinya apa? Ya seperti ini anak-anak gambarnya. File-file akan terkelompok dengan rapi, tersusun, terkoordinir dengan baik. Dan memudahkan kita mencari file yang ada di dalam komputer. Dan pencarian pun akan
akan semakin cepat di dalam pencariannya. Sampai sini siapa yang tanya dulu? Adakah? Berikutnya ya. Bapak lanjut. Apa sih isinya di dalam kabinet-kabinet atau di dalam lemari ini? Sama seperti yang ada di dalam gambar ini ya. Istilahnya di dalam struktur manajemen file itu ada beberapa, yaitu ada namanya parsisi. Parsisi ini adalah batasan. Batasan itu adalah ruang-ruang tertentu. Ya. Kemudian folder. Folder ini adalah tempatnya kotak-kotak penyimpan. Ya. Folder ini adalah kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah map. Map. Folder. Ya, folder. Kalau di ATK itu folder itu ya map-map. Kemudian ada subfolder. Jadi di dalam folder ini ada di dalam map ini ada map lagi. Kemudian di dalam map ini juga ada map lagi. Ada di sub-sub, ada dimasuk-masukkan beberapa map. Mengertikah? Mengerti ya? Partisi Mengerti, Pak. itu adalah seperti sebuah kabinet atau lemari berbentuk seperti ini. Di kotak-kotak begini. Kotak. Bayangkan seperti ini, di kotak kan. Lemari itu di sini adalah partisi untuk membuat tempat baju hem, celana, kemudian ini ada macam-macam. Jadi ada kotak-kotak, ini adalah partisi-partisi ya. Ya, partisi. Ini ada sekat. Ya, kalau partisi kalau di dalam ruangan itu sekat, ada sekatnya. Bisa dengan kabinetnya ini ada sekatnya. Nah, ya, ada sekatnya. Dan yang kita bicarakan yang ini adalah lemari yang ini, anak-anak. Nah, lemari ini. Ya. Lemari kabinet ini, penyimpan dokumen. Ya, kita tidak bicara yang ini. Walaupun gambarannya hampir sama, ini ada sekat-sekatnya. Itu namanya partisi. Ya, partisi. Nah, partisi. Partisi adalah untuk merubah, kalau di dalam lemari itu dipisah-pisah, dikelompok-kelompokkan beberapa penyekat di sana, ya, tidak tercampur lagi. Kemudian folder ini adalah gambarannya adalah sebuah, di dalam sini kalau nggak tergambar dengan baik, tapi kita yang di lemari ini anak-anak. Ya. Di lemari ini ada folder. Folder itu apa? Ini biru, kuning, dan ini apa ini warnanya? Jadi ini adalah folder. Folder map. Ini map. Kelihatankah gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, map. Folder. Ya, tempat penyimpan file. Ya, ini maksudnya adalah partisi itu ada filenya juga. Kemudian folder itu juga ada filenya juga. Ada dokumennya juga. Ada kertasnya juga. Ya, di dalam subfolder, folder ada subfolder. Berarti gambar kuning ini folder atau map ini. Di dalam map ini ternyata ada map lagi. Nah, jelas nggak gambarannya? Jadi map biru itu ternyata kalau dibuka ada map, isinya map lagi. Mengerti kah? Mengerti, Pak. Ya. Mengerti, Pak. Di dalam map ada map lagi, terus di dalam map lagi ada map lagi. Namanya subfolder. Walaupun di dalam map yang satu subfolder itu ada kertasnya, kertas. Ternyata di dalam kertasnya ada beberapa tumpukan subfolder atau map juga. Di dalam map subfolder ini juga ternyata ada tersimpan map lagi, ya. Dan tergambar terdiri ada beberapa file, ya. File ini adalah dokumen sembarangan, anak ya. Bila boleh video, kertas, lagu, tulisan,
sembarang. File itu macam-macam anak-anak ya. Sampai sini gambaran ini adalah persis seperti lemari kabinet yang ini. Ya. Mengertikah sampai sini? Berarti berapa map di sini Pak? Berapa subfolder? Banyak, terserah kalian. Ya, di dalam map ada map, di mapnya itu tadi ada map lagi, terus diisi map lagi, terus di dalam itu lagi ada map lagi. Banyak sekali. Berarti itu adalah seperti ini gambarannya. Di dalam folder ada subfolder, di dalam subfolder ada sub-subfolder, di dalam sub-subfolder ada sub-subfolder. Banyak sekali. Kalau ingin kalian manajemennya struktur seperti itu tergantung dari kalian sendiri membuat folder atau map-map. Sampai sini mengerti kah? Mengerti, Pak. Oke, Bapak lanjut ya biar cepat. Nah, apa sih file? Ini file ya. Tadi yang biru-biru ini ya. File itu apa? Nah, atau file itu atau data macam-macam ya, tempat penyimpan data-data yang telah dibuat atau bisa dikatakan sebuah dokumen. Walaupun dokumen itu nanti berupa angka, huruf, tanda baca, naskah, gambar, video dan lain-lainnya. Jadi macam-macam. Jadi file atau data itu macam-macam, ya berupa angka, huruf, kertas, naskah, kemudian gambar-gambar atau video-video apapun itu namanya file yang masuk di dalam folder. Mengerti ya? Kemudian folder atau ruangan atau map ya adalah tempat penyimpan dari file-file. Jadi ini masuknya di dalam folder ini atau penyekat atau map. Ya, di dalam folder atau ruangan bisa dibuat lagi beberapa bagian ruangan atau subfolder. Sampai sini gambarannya yang ini ya. Bisakah? Jelas? Apa masalah ya? Ini kegunaan folder file agar data dapat dikelompokkan dengan mudah. Kalau dicampur seperti ini kan tidak enak. Jadi folder khusus angka dimasukkan ke folder tertentu. Untuk huruf dimasukkan ke dalam folder tertentu. Tanda baca dimasukkan ke folder tertentu. Jadi masing-masing folder mempunyai ciri khas masing-masing. Mengerti ya? Tidak dicampur jadi satu. Mengerti kah? Mengerti, Pak. Oke ya, Bapak cepat aja. Ya, ini kalau di gimana caranya kalau di Windows ya, khususnya di Windows menggunakan Windows Explorer, gambarnya seperti ini. Ya. Kalau di HP apa, Pak? Kalau kalian di HP pernah buka enggak? Apa? Manajemen file. Kalau di HP Bapak namanya apa ya? Pernah buka enggak HP kalian tentang setting? Namanya apa? My File. Nah ya, My File. Itu namanya folder, bentuknya seperti map. My File kalau di Android. Kalau di HP kalian apa namanya? Ini versi lama. Sama ya? Jadi kalau di HP seperti itu. Tapi kalau di HP kan tidak digambarkan seperti ini. Ya. Jelaskah? Nah, ini adalah partisi-partisi. Nah, wah, ini nggak jelas ya. Bapak pakai Windows Explorer saja biar gampang. Bapak stop dulu, pakai yang ini. Pakai Windows Explorer saja biar kelihatan bagus. Biar jelas. Ya, lihat ya, kelihatan ya. Jadi kalau yang ini adalah My PC-nya itu full folder juga. Ini foldernya. Nah, bentuk seperti map. Nah, ini adalah partisi. Di dalam hard disk, Bapak partisi menjadi berapa? 1, 2, 3. 3 partisi. Diberi nama C, D, E. Terus ini pakai CD-ROM. Ini virtual CD-ROM. Bapak kasih itu ya.
Ini namanya partisi. Nah, kemudian di dalam partisi itu ternyata ada folder-folder. Nah, ini folder. Di dalam folder pasti ada folder. Nah, ini folder. Subfolder. Ini adalah filenya. Mengerti kah? Jelas ya? Jadi ini folder, ini namanya subfolder. Nah, di dalam subfolder pasti ada sub-subfolder. Banyak sekali ya ini ya. Banyak. Kalau Bapak buka di sini, nah ini berapa subfolder yang begitu banyak sekali ini. Ini namanya subfolder. Nah, tergantung isinya, tergantung kalian membuat struktur filenya. Sampai sini jelas apa enggak? Jelas, Pak. Ngerti ya? Oke, sampai sini dulu ya. Nanti Bapak lanjutkan minggu depan. Tugas kalian adalah mencari istilah-istilah. Oh, ada yang tanya belum? Tanya-tanya dulu sebelum mengerjakan tugas. Tidak adakah? Cepat saja. Tidak, Pak. Oke, tugas kalian adalah menyebutkan apa arti dari istilah yang sudah Bapak taruh di GC. Ya. Cari istilah itu ya. Boleh cari di buku, di internet juga boleh. Mengerti kah tugasnya? Mengerti, Pak. Oke, pinter anak-anak. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Minggu depan diulang lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, dadah. Terima kasih, Pak. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Tri. Yo. Terima kasih, Pak Tri. Ya.